Kali ini kita akan membahas seorang penghafal Al-Quran yang tidak mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Seorang penghafal Al-Quran akan sangat baik lagi jika dia bukan hanya mampu menjadikan dirinya sendiri hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, tetapi juga mampu menjadikan orang lain dapat pula menghafalnya, atau minimal mengajarkan beberapa hal tentang Al-Quran kepada mereka. Dengan begitu, maka dia bukan hanya akan mendapatkan pahala dan keutamaan Al-Quran yang dia hafal dan dia baca saja, tetapi juga akan mendapatkan pahala dan keutamaan karena telah mengajarkan kepada orang lain. Bahkan, apa yang diajarkannya itu, pahalanya akan terus-menerus mengalir kepadanya selama terus-menerus diamalkan oleh yang diajarnya tersebut. Namun, ada saja beberapa penghafal Al-Quran yang tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, apalagi membantu mereka yang ingin hafal Al-Quran dengan cara membimbing hafalannya. Padahal justru mengajarkan Al-Quran kepada orang lain adalah satu cara yang dapat digunakan dalam memperkuat hafalan. Apalagi jika yang dimaksud dengan mengajarkannya adalah dengan membimbing mereka yang sedang menghafal, menyimak dan membenarkan hafalan-hafalan mereka. Maka tentu akan membuat hafalan semakin melekat. Manfaat inilah yang seharusnya diraih oleh seorang penghafal Al-Quran jika ingin hafalannya tetap terjaga, bahkan semakin melekat dan kuat. Ada banyak sekali manfaat lain sebenarnya jika seorang penghafal Al-Quran mau mengajarkan Al-Quran yang dihafalnya itu kepada orang lain. Dari sisi pahala pun tentu tidak diragukan lagi bahwa mengajarkannya kepada orang lain memiliki pahala yang luar biasa besarnya. Bahkan pelakunya disebut-sebut sebagai sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Demikian juga orang yang mengajarkannya, dia juga dipandang sebagai sebaik-baik manusia. Ketika dua-duanya benar-benar dilakukan oleh seorang manusia, maka artinya dia telah memperoleh dua hal yang luar biasa. Selain mulia karena mempelajarinya, dia pun mulia karena mengajarkannya kepada orang lain. Anda yang merasa tidak berminat untuk mengajarkan Al-Quran yang telah Anda hafalkan itu kepada orang lain, sejatinya Anda tidak berminat untuk meraih nilai lebih dari hafalan yang Anda miliki. Padahal seorang penghafal Al-Quran yang benar-benar bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, seharusnya dia tidak pernah merasa puas untuk selalu meraih kenikmatan-kenikmatan lainnya yang dapat diperoleh dari Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran adalah kenikmatan tersendiri di samping nikmat hafal Al-Quran itu sendiri. Ingat pula bahwa Anda bisa hafal Al-Quran itu tidak luput dari adanya orang-orang yang dengan ikhlas mengajari Anda membaca Al-Quran, menuntun Anda dalam menghafalkannya. Jika mereka tidak punya minat untuk mengajari Anda Al-Quran, mungkin saat ini jangankan Anda bisa hafal Al-Quran, untuk membacanya pun mungkin Anda tidak akan bisa karena tidak ada yang mengajari Anda. Maka, sebagaimana orang lain telah mengajari Anda sehingga mampu hafal Al-Quran sebagai nikmat yang luar biasa besarnya ini, maka ajarkanlah pula Al-Quran itu kepada orang lain agar mereka pun bisa mendapatkan apa yang sudah Anda dapatkan saat ini. Meraih apa yang sudah Anda raih saat ini, merasakan nikmat luar biasa karena hafal Al-Quran. Jika Anda tidak punya modal untuk membuka lembaga khusus untuk mereka yang mau belajar Al-Quran, minimal Anda jangan menolak jika diminta untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jika Anda tidak bisa membuat orang lain hafal Al-Quran seperti Anda, minimal buatlah mereka bisa membaca karena Anda yang mengajari mereka cara membaca dengan baik.
tumbuhkan rasa cinta mereka kepada Al-Quran sebagaimana guru-guru Anda juga telah menumbuhkan rasa cinta Anda kepada Al-Quran. Apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka baca, dan apa yang mereka sudah hafal, ketika semuanya diamalkan, maka pahala kebaikannya akan juga ikut terus-menerus mengalir untuk Anda, bahkan hingga Anda wafat nanti. Barakallahu fiikum.